Di minggu yang pertama di bulan Juli di saat ini pun torang kembali diperhadapkan untuk dapat memelihara ikatan kasih persaudaraan. Nah, pertanyaannya tadi, jangan-jangan torang kekurangan ikatan kasih persaudaraan itu dalam persekutuan berjemaat sebagai jemaat Gemi Nasaret Ngaon. Saya yakin dan percaya torang semua yang hadir di saat ini pasti memelihara kasih persaudaraan itu. Amin. Ataukah kita tidak hidup di dalam kasih itu? Maka sesuai dengan teks bacaan kita tadi, oleh bidang ajaran dan teologi Gemi menetapkan tema perenungan kita di sepanjang minggu yang akan kita lalui bersama. Dalam satu tema perenungan ialah ikatan kasih persaudaraan. Dalam teks kitab Roma pada pasal yang ke-12 ayat 9 sampai pada ayat yang ke-21. Jemaat Tuhan, kitab Roma ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang menjelaskan kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Kalau orang baca keseluruhan teks bacaan kita ini, pada pasal yang ke-12, Paulus menjelaskan bagaimana mengaplikasikan kebenaran Injil di dalam kehidupan orang percaya, yang dimana dinasehatkan tentang iman yang harus menjadi nyata dalam tindakan di dalam membangun hubungan yang baik dengan sesama kita dan juga kepada Allah. Orang bisa lihat dalam ayat yang kedua, kitab Roma pada pasal yang ke-12 pembacaan Alkitab kita. Paulus menasehatkan jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepadanya. Ayat ini Bapak Ibu Saudaraku menjadi dasar nasihat Rasul Paulus agar ketika jemaat sudah dapat membedakan mana kehendak Allah, itu berarti jemaat sudah mampu untuk hidup di dalam ikatan kasih persaudaraan itu. Sehingga ayat pembacaan Alkitab kita bersama ayat 9 sampai pada ayat yang ke-21 tadi merupakan nasihat Rasul Paulus yang berfokus kepada hidup dalam ikatan kasih persaudaraan. Paulus memulai dengan kalimat hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Itu dalam terjemahan baru 2. Kalau dalam terjemahan baru yang pertama, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Mengapa demikian? Sampai Rasul Paulus mengatakan hal itu. Jawabannya ya karena pada saat itu jemaat di Roma hidup dalam kasih yang pura-pura kepada sesama anggota jemaat. Kasih yang tidak tulus, kasih yang tidak lahir dari hati mereka. Makanya Rasul Paulus kembali mengingatkan jemaat pada waktu itu. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Bapak Ibu Saudaraku, contoh kasih yang pura-pura, misalnya kebaikan yang kita lakukan bukan karena ketulusan hati kita, melainkan kita hanya mencari perhatian supaya terlihat baik di mata orang lain. Ini yang dinasehatkan Rasul Paulus, hendaklah kasih itu tulus ikhlas, jangan pura-pura, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berpaut memiliki arti terikat erat-erat, melekat, dan berpegang kuat-kuat. Itu berarti Rasul Paulus mengatakan bencilah yang jahat dan berpautlah atau melekatlah, berpegang kuatlah pada yang baik. Kasih itu harus diwujudkan dalam hubungan persaudaraan yang senantiasa melekat, yang senantiasa berpegang kuat-kuat.
kepada kebaikan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, nasihat untuk terus memelihara ikatan kasih persaudaraan inilah yang menjadi harapan Rasul Paulus. Karena saat itu jemaat Roma ada di dalam tekanan iman, di tengah-tengah situasi yang mengancam saat itu. Harapan besar Rasul Paulus melihat jemaat Roma menjaga dan memelihara ikatan kasih persaudaraan itu. Bagi Rasul Paulus, kasih yang tulus pasti akan mendorong semangat dan dapat membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan sebagai anggota jemaat dalam satu tubuh Kristus. Itulah sebabnya ayat yang ke-11 sampai pada ayat yang ke-13. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Selanjutnya, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam penderitaan, turut sepenanggungan, dan sedapat-dapatnya kita memberikan tumpangan. Dan yang paling penting, kita ada dalam bertekun di dalam doa. Kata Rasul Paulus, kalau kasih itu terpelihara dalam satu persekutuan berjemaat, orang pun dapat melakukan hal-hal yang tadi, yang ayat 11 sampai pada ayat yang ke-13 dalam pembacaan kita di saat ini. Kasih yang tulus akan mendorong kita dapat melakukannya dengan tulus ikhlas, tanpa pura-pura atau punya maksud yang lain di dalamnya. Bapak Ibu Saudaraku, atas dasar kasih, semuanya pasti akan melahirkan damai sejahtera dan sukacita adanya. Sehingga benar kesaksian Paulus dalam ayat yang ke-14 sampai yang ke-15, orang mampu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Baik itu dalam persekutuan selaku berjemaat dan dimanapun kita pergi, orang mampu menjadi saluran berkat untuk orang lain. Orang dapat membantu mereka yang berkekurangan. Orang dapat memberikan tumpangan kepada mereka yang membutuhkan. Kita turut senasib dan sepenanggungan. Kalau ada dalam suasana sukacita, orang pun bersama-sama dengan tulus ikhlas merasakan sukacita itu. Begitupun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, kehadiran kita mampu menemani, mendampingi, dan memberikan penguatan. Dan yang paling terakhir, kita pun dapat memberkati orang-orang yang telah menganiaya kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, panggilan hidup ini semuanya didasarkan pada kasih yang ada dalam kehidupan kita. Tanpa kasih, pasti akan timbul perpecahan di tengah-tengah persekutuan berjemaat sebagai satu tubuh Kristus. Makanya firman Tuhan di hari ini kembali berulang-ulang menegur kehidupan kita harus punya kasih ketika kita membangun satu persekutuan sebagai anggota tubuh Kristus. Karena ini bukan ajakan yang main-main, melainkan patut dipelihara, patut dijaga, patut dirawat, sehingga boleh mendatangkan berkat dalam satu persekutuan. Apa gunanya torang bangun persekutuan, lalu di dalam persekutuan kita torang baku iri satu dengan yang lain? Apa gunanya torang bangun persekutuan, lalu torang saling menonjolkan kesombongan kita daripada kebaikan kita? Apa gunanya torang bangun persekutuan, lalu torang ada dalam sifat keras kepala, tidak mau menerima masukan dari orang lain, hidup di dalam kemunafikan, hidup di dalam hal memutarbalikan fakta? Tentu kesemuanya sifat ini pasti akan melahirkan perpecahan di dalam satu persekutuan sebagai anggota tubuh Kristus. Sifat-sifat seperti ini yang ditakutkan Rasul Paulus. Karena itu
Pada saat itu ia tahu bahwa jemaat Roma berada dalam keberagaman yang tentu punya pemikiran, punya tradisi yang berbeda-beda. Makanya Paulus bilang, hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Dan itu pun menjadi ajakan untuk orang semua yang membaca firman Tuhan di zaman ini dan di hari ini. Di jemaat Gemi Nasaret Ngaon, hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Supaya orang semua dalam satu persekutuan tubuh Kristus dapat hidup dalam ikatan kasih persaudaraan itu. Jangan munafik, melainkan tulus ikhlas. Kasih itu diwujud nyatakan dalam persekutuan berjamaat kita. Jangan baku iri satu dengan yang lain, jangan banding-bandingkan satu dengan yang lain, dan jangan merasa hebat dan menjadi sombong. Jangan. Akan tetapi ayat yang ke-16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Sehati sepikir dalam kita membangun kasih persaudaraan itu, supaya nyata ayat yang ke-21, kita jangan dikalahkan oleh kejahatan, melainkan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita yang mendengar firman Tuhan di hari ini, mari peliharalah kasih itu, supaya kita semua dimampukan untuk terus hidup dalam sabda Allah, dalam kebenaran firman Tuhan. Minta Roh Kudus supaya diam dan bekerja dalam hidup kita, sehingga biarkanlah Roh Kudus yang mengusir segala pikiran-pikiran jahat kita, dan kemudian digantikan dengan pemikiran-pemikiran yang baik, yang membangun, yang saling menguatkan, serta menopang persekutuan kita dan juga pelayanan kita di tengah-tengah jemaat Tuhan di saat ini. Oleh sebab itu, lewat kesaksian firman Tuhan di hari ini, mari terang terus memelihara dan dipelihara dalam ikatan kasih persaudaraan itu, supaya kita dapat secara bersama-sama menjadi saluran berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah ayat firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini memberikan kita pengharapan, memberikan kita penguatan, menasehatkan dan mengajak kita untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup dan menghasilkan buah yang baik dalam persekutuan kita dan dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.